Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'amillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Yang terhormat Ustadz Ja'far Mutakin, STHI MAG, dan teman-teman seperjuangan, teman-teman kuliah STAI Al-Hidayah yang saya hormati dan saya banggakan. Dalam kesempatan ini saya mencoba untuk menjelaskan tentang isi dari kitab Syu'bul Iman, sebuah risalah kecil yang memuat masalah yang sangat penting yang berhubungan dengan buah dari keimanan seseorang, yaitu 77 cabang iman beserta penjelasannya. Dan saya sertakan dalil-dalil dari Al-Quran dan hadis. Semoga penjelasan kitab Syu'bul Iman ini bisa bermanfaat kepada semua yang mendengarkan. Kita langsung saja, kita awali dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bait pertama, alhamdulillahilladzi qad sayyara imana syakhsin dha su'ab fatutammam. Artinya, segala puji bagi Allah yang sungguh telah menjadikan iman seseorang bercabang-cabang, maka disempurnakanlah. Maksudnya, bahwa aku menumbuhkan ikrarku dengan memuji Allah serta berkeyakinan bahwasannya setiap pujian hanya bagi Allah. Adapun maksud dari imana syakhsin dha su'ab, yaitu bahwa amaliyah iman itu mempunyai bagian-bagian yang kadang berkurang dan kadang bertambah. Akan tetapi yang dimaksud berkurang di sini adalah berkurangnya amal disebabkan meninggalkan sebagian dari bagian-bagian iman. Sedangkan yang dimaksud bertambah ialah bertambahnya amal seseorang yang timbul karena iman. Sejatinya iman itu tidak berkurang dan tidak bertambah, karena iman itu adalah membenarkan atau at-tasdiq. Jika iman berkurang, maka namanya bukan iman, tetapi syak atau keraguan. Kita lanjutkan baitnya. Hada buyutun min kitabil kushini man qala ba'da salatina wa nusallim.
Buku ini terdiri dari beberapa bait dari kitab Syekh Jainuddin Al-Qusini, yaitu orang yang mengatakan, setelah aku membaca sholawat lalu aku membaca salam. Maksudnya, Syekh Jainuddin Al-Qusini adalah Syekh Jainuddin bin Ali bin Ahmad Asy-Syafi'i Al-Qusini Al-Fanani Al-Malibari. Beliau dilahirkan pada tahun 872 Hijriah. Kita lanjutkan. Li Muhammadin wali alihi wa sahabatihi madaro syamsun fis samai wa anjumu. Artinya, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada keluarga-keluarganya dan para sahabatnya selagi matahari dan bintang masih berputar di langit. Penjelasannya bahwa bait ini adalah kata-kata yang ditambahkan oleh Syekh Nawawi Banten. Syekh Jainuddin bin Ali bin Ahmad Asy-Syafi'i Al-Qusini Al-Fanani Al-Malibari berkata, imanuna bid'un wa ainun syu'batun yastakmilunha ahlu fadlin ya'dhumu. Artinya, imanku ada 77 cabang. Orang-orang yang memiliki keutamaan menyempurnakannya. Maksud dari imanku 77 cabang, yaitu budi pekerti yang merupakan cabang dari iman yang jumlahnya ada 77. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al imanu bid'un wa sab'una au bid'un wa sittuna su'batun fa'afdaluha, sekali lagi, fa'afdaluha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha antoriki wal haya usubatun minal iman. Rawahu Muslim. Artinya, diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, iman itu 77 atau 67 cabang. Yang paling utama ialah ucapan la ilaha illallah, dan yang paling rendah ialah menyingkirkan duri dari jalan. Malu pun merupakan cabang dari iman. Hadis riwayat Muslim. Bait selanjutnya, amin bi rabbika wal malaiki wal kutub
wal anbiya wa biyaumin yafnal alamu. Artinya, imanlah kepada Tuhanmu, malaikat-malaikatnya, dan kitab-kitabnya, serta imanilah para nabi dan hari kehancuran seluruh alam. Maksudnya, Syekh Jainuddin dalam bait ini menyebutkan 5 cabang iman sebagaimana yang disebutkan dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala fa akhbirni anil iman. Qala antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa nu'mina bil qadri khairihi wa syarrihi. Artinya, Jibril berkata kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terangkanlah kepadaku tentang iman. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, engkau beriman kepada Allah, kepada malaikat-malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, kepada utusan-utusannya, kepada hari akhir, dan kepada takdir yang baik dan buruk. Hadis riwayat Muslim. Cabang iman yang pertama, iman kepada Allah, yaitu dengan mengimani bahwa Allah itu Maha Esa, tiada sekutu baginya, zat yang satu, tidak ada yang menyamainya sejak zaman ajali, zat yang berdiri sendiri dengan kekuatannya, tidak membutuhkan bantuan yang lain, tidak ada permulaan di dalam wujudnya, tidak pula ada akhirnya di dalam keabadiannya, serta berbeda dengan semua yang bersifat baru. Cabang iman yang kedua, iman kepada malaikat, dengan beriman bahwa malaikat itu ada dan malaikat itu adalah hamba Allah yang dimuliakan, yang tunduk dan patuh kepada Allah, tidak pernah mengingkari perintahnya. Kemudian mengimani bahwa malaikat itu jisim atau bentuk yang halus yang dianugerahi kekuatan oleh Allah sehingga memiliki kemampuan untuk berubah wujud dengan bermacam-macam wujud yang baik. Cabang iman yang ketiga, iman kepada kitab-kitab Allah, dengan beriman bahwa kitab-kitab yang diturunkan Allah kepada para nabi adalah benar, dan membenarkan bahwa apa yang diturunkan kepada para nabi adalah wahyu dari Allah yang membuat
hukum-hukum Allah dan kabar berita. Cabang iman yang keempat, iman kepada para nabi dengan beriman bahwa para nabi itu benar di dalam menyampaikan apa yang datang dari Allah. Sebagian dari mereka ada yang diutus menjadi rasul dan diberi mukjizat oleh Allah untuk memberi petunjuk kepada semua makhluk dan menerangkan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah dan apa-apa yang dilarangnya. Cabang iman yang kelima, iman kepada hari kiamat, yaitu mengimani akan kehancuran dunia serta hari akhir yang memuat balasan, hisab, mizan, sirat, surga dan neraka. Bait selanjutnya, wal ba'thi wal qadaril jalili wa jam'ina fi mahsyarin fihil khalaiq tahsamu. Artinya, dan hari dibangkitkannya manusia dan adanya kepastian Allah, dan kita dikumpulkan di padang mahsyar di mana setiap makhluk bermuka pucat. Maksudnya, cabang iman yang keenam, iman kepada hari ba'ats. Hari ba'ats, ya, ba'as. Iman kepada hari ba'ats yaitu hari di mana manusia dibangkitkan dari kubur, baik itu yang mati tenggelam, terbakar, dan lain sebagainya. Dalil yang menunjukkan hal ini firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Artinya, dan di hadapan mereka ada barzah sampai pada hari mereka dibangkitkan. Al-Quran surat Al-Mu'minun ayat 100. Summa innakum yaumal qiyamati tub'atsun. Kemudian sungguh kamu akan dibangkitkan dari kuburmu di hari kiamat. Quran surat Al-Mu'minun ayat 16. Cabang iman yang ketujuh, iman kepada adanya qadar atau kepastian Allah, yaitu dengan mengimani adanya kepastian yang baik dan kepastian yang buruk, dengan cara meyakini bahwa semua yang terjadi di dunia ini
tidak lepas dari takdir dan qadanya. Akan tetapi kita dilarang menyerah dan tidak mau berikhtiar, karena ikhtiar itu dianjurkan oleh Islam. Cabang iman yang kedelapan, iman bahwa semua makhluk digiring dan dikumpulkan di padang mahsyar nanti pada hari kiamat, setelah semua manusia dibangunkan dari kuburnya. Kemudian manusia akan digiring ke padang mahsyar yang tanahnya putih sekali dan rata. Padang mahsyar itu sangat luas dan panasnya sangat menyengat. Mereka merasa takut. Ketika itu mereka telanjang bulat tanpa mengenakan sehelai kain pun. Laki-laki dan perempuan berkumpul menjadi satu tanpa adanya batasannya. Orang tua melihat anaknya, suami melihat istrinya, semua dapat melihat teman-temannya ketika di dunia, tetapi mereka tidak dapat berbicara karena sangat panas. Setiap orang mengalir keringatnya, mukanya merah padam karena menahan panas. Mereka sangat kepayahan, akan tetapi tidak dapat mengeluh. Di antara mereka ada yang menaiki tunggangan, yaitu orang-orang yang bertakwa. Ada yang berjalan dengan kedua kaki, adalah orang yang sedikit amalnya. Ada pula yang berjalan dengan wajahnya, yaitu orang-orang kafir. Dari tempat berkumpul itu, manusia digiring ke Shiratal Mustaqim menuju surga ataupun neraka. Pada hari itulah umat Nabi Muhammad SAW dikumpulkan dalam 7 golongan, yaitu yang pertama as-siddiqun, orang-orang yang jujur. Mereka melewati sirat, kecepatannya seperti kilat, sehingga mereka menempuh sirat dengan sangat singkat. Yang kedua, al-alimun, yaitu orang-orang alim. Kecepatannya seperti angin yang bertiup kencang. Yang ketiga, al-budalau, para kekasih Allah. Kecepatannya seperti burung terbang, sehingga menempuh sirat dengan sebentar. Yang keempat, syuhada, yaitu orang-orang yang mati syahid, berjalan di atas sirat seperti kecepatan kuda, sehingga menempuh sirat dengan waktu setengah hari. Yang kelima,
al-hujaj, yaitu orang-orang yang melaksanakan haji. Mereka berjalan menempuh Sirat selama 1 hari penuh. Yang keenam, al-muti'un, orang-orang yang taat. Golongan ini menyeberangi Sirat selama 1 bulan. Yang ketujuh, al-asun, yaitu orang-orang yang durhaka. Golongan ini adalah golongan orang-orang yang banyak dosa. Mereka berjalan di atas Siratal Mustaqim dengan gemetar. Di punggungnya ada beban berat yang dipikulnya, yaitu dosa-dosa yang diperbuat selama hidup di dunia. Baru berjalan beberapa langkah, api neraka menyemburkan api kepada orang tersebut. Tapi karena orang tersebut ada cahaya imannya yang memancar, maka api neraka yang menyembur menjadi padam. Bait selanjutnya, wa bi anna marji'a muslimin li jinanihi, bi anna marji'a kafirin li jahannamu. Artinya, dan sesungguhnya tempat kembali orang Islam ialah beberapa surga Allah, dan sesungguhnya tempat kembalinya orang kafir ialah neraka jahanam. Cabang iman yang kesembilan, pertama, beriman kepada surga ialah tempat yang kekal bagi Allah. Beriman bahwa surga ialah tempat yang kekal bagi orang Islam yang mati dalam keadaan Islam, dan tempat kembalinya orang Islam yang pernah jatuh dalam kekufuran karena banyak berbuat maksiat, kemudian dimasukkan ke dalam neraka tetapi tidak kekal di dalamnya, dan akhirnya dimasukkan ke dalam surga oleh Allah karena ketika mati masih mempunyai iman. Kedua, beriman kepada neraka jahanam. Neraka jahanam adalah nama kumpulan beberapa neraka yang disiapkan untuk orang-orang kafir, yaitu orang-orang yang mati dalam keadaan kafir, walaupun sepanjang umurnya ketika hidup dalam keadaan iman, akan tetapi di akhir hayatnya dalam keadaan kafir, akhirnya mati kafir. Na'udzubillahi min dzalik. Bait selanjutnya, wahbub ilahaka khaf alima iqabihi walirahmatin nirju tawakkalan ya muslimu. Artinya,
Dan cintailah Tuhanmu dan takutlah kamu terhadap siksanya yang sangat pedih. Dan kepada rahmat Allah hendaklah berharap dan berserah diri kepadanya, wahai muslim. Maksudnya, cabang iman yang ke-10, cinta kepada Allah. Tanda-tanda cinta kepada Allah ialah cinta kepada Al-Quran. Tanda cinta kepada keduanya ialah cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tanda cinta kepada beliau ialah cinta terhadap sunnah-sunnahnya. Tanda cinta kepada sunnah Rasul ialah cinta akhirat. Tanda cinta akhirat ialah meninggalkan cinta terhadap dunia. Ciri-cirinya ialah memperbanyak bekal untuk menuju akhirat.